I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up on the tag, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up on line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Silmi Karomatus Baida. Di sini saya akan membahas tentang gangguan panik. Nah, gangguan panik ini ditandai dengan serangan panik, yaitu perasaan ketakutan yang terjadi secara tiba-tiba memicu reaksi fisik yang parah. Seperti berdebar kemudian, takut kehilangan kendali, takut kehilangan kontrol, serangan jantung, merasa sesak, berkeringat dingin. Nah, gangguan panik ini gejala utamanya yaitu tiba-tiba panik tanpa ada pemicu dan memuncak selama 10-15 menit. Serangan panik ini terjadi secara berulang-ulang. Gejala fisiknya yaitu sulit bernafas, berkeringat hebat, dan merasa lemah maupun pusing. Dalam gangguan panik ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor yang utama, faktor kognitif, terus yang kedua ada faktor biologis. Untuk yang pertama, faktor kognitif, yaitu melebih-lebihkan interpretasi sensasi tubuh dan sensitivitas terhadap kecemasan. Nah, sensitivitas terhadap kecemasan atau takut akan rasa takut itu sendiri melibatkan rasa takut akan hilangnya kendali emosi dan sensasi tubuh seseorang. Saat orang dengan kadar AS yang tinggi mengalami tanda fisik terkait kecemasan, seperti jantung bergedap besar atau nafas pendek, mereka menganggap gejala ini sebagai konsekuensi buruk atau bahkan malapetaka yang menimpa dirinya, seperti serangan jantung, pikiran buruk. Ini meningkatkan intensitas reaksi kecemasan mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap siklus terbentuknya kecemasan itu sendiri, yang dapat menimbulkan serangan panik berskala besar. Terus yang kedua nih, ada faktor biologis. Nah, yang pertama, kerentanan genetik. Terus yang kedua, meningkatkannya sensitivitas dan isyarat tubuh. Nah, penyebab dari gangguan panik ini adalah jika ada disfungiter, yaitu penghubung antara satu sel saraf dengan sel lain, mungkin neurotransmitter yang berfungsi sebagai rem. Di sana ada juga disfusi, ada yang namanya neurotransmitter GABA. Bisa saja GABA itu yang berfungsi rem di otak itu. Sarafnya ngegas terus gitu. Orang kalau cemas kan ya kayak ngegas gitu ya, pikirannya cepat kemana-mana. Nah, hal ini mungkin neurotransmitter remnya saja yang terganggu, sehingga pikiran kita begitu cepat kemana-mana. Dan rasanya begitu menakutkan, bisa juga disebabkan karena janjinya difusi COMT misalnya, atau bisa disebabkan oleh faktor genetik. Tetapi, sebagian besar penyebabnya justru datang dari penjelasan biologis, ada sesuatu di tubuh mengalami disfusi, oleh karena itu gangguan panik. Dalam DSM-5, diagnostiknya yaitu yang pertama, serangan panik terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan pasti, membuat penderita mengalami perubahan perilaku, termasuk menghindari situasi pemicu kepanikan. Terus yang kedua, serangan panik ini sering terjadi tanpa sebab yang jelas. Ketiga, serangan panik tidak disebabkan oleh penggunaan nafsa maupun pengobatan medis tertentu. Terus yang keempat, serangan panik bukan merupakan gejala dari gangguan mental lain, seperti post-traumatic stress disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan ketika Anda menderita gangguan panik? Berikut beberapa respon untuk mengatasinya. Ingat ya, yang pertama, cari seseorang untuk membantu Anda melewati serangan. Hubungi seseorang yang Anda kenal dan percaya, bicarakan semua hal sampai Anda dapat mengendalikan diri. Terus yang kedua, jangan sampai Anda tidak mampu keluar rumah untuk menghindari serangan yang dapat muncul. Ketiga, jika Anda tidak yakin apakah sensasi-sensasi memiliki penyebab fisik, segera cari bantuan medis. Meskipun Anda mengira serangan yang Anda alami mungkin hanyalah salah satu bentuk kecemasan,
Akan lebih aman untuk melakukan pemeriksaan medis daripada mendiagnosis diri sendiri. Anda tidak perlu mengalami serangan panik berulang dan takut kehilangan kendali. Jika serangan yang Anda alami menetap atau menakutkan, segera konsultasikan dengan ahli kesehatan mental. Jika Anda ragu, temui langsung kesehatan mental atau langsung pergi ke psikolog maupun psikiater. Terima kasih. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.